Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Pramudia Gilang Sinta Devi dan teman-teman saya yang bernama Alia Rahayu Pratiwi dan Widya Tantri Laili Ikrimah akan menjelaskan materi terkait manajemen pendidik dan peserta didik. Pada kesempatan kali ini, perkenalkanlah dosen pengampu saya yaitu Dr. Enung Hasanah, SPD MPD, dan Kepala Program Studi yaitu Bapak Roni Sulistyo, SPD MPD. Sebelum masuk ke materi yang akan kita bahas nanti, apakah teman-teman sudah mengetahui terkait manajemen pendidik dan peserta didik nih? Jika belum, maka saya akan jelaskan. Materi yang pertama yaitu definisi manajemen pendidik. Manajemen pendidik adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan dan latihan atau pengembangan dan pemberhentian. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tujuan manajemen pendidik. Tujuan manajemen pendidik yaitu mengarahkan pada pengembangan pendidikan yang bermutu, membentuk SDM yang handal, produktif, kreatif, dan berprestasi. Di negara Indonesia ada salah satu Direktorat Tenaga Pendidik di bawah Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Kependidikan atau yang disingkat dengan PMPTK yang memiliki wewenang untuk mengatur, mengelola tenaga pendidik dan kependidikan. Aktivitas manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama yaitu ada perencanaan. Perencanaan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah pengembangan dan strategi penyusunan tenaga pendidik dan kependidikan yang komprehensif guna memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan. Perencanaan sumber daya manusia merupakan awal dari pelaksanaan fungsi manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu ada manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah suatu proses yang berlangsung terus-menerus berkaitan dengan fungsi-fungsi manajerial kinerja. Secara teknis, program ini memang harus dimulai dengan menerapkan tujuan dan sasaran, yaitu kinerja dalam bentuk apa dan bagaimana yang akan dicapai. Selanjutnya ada pemberian kompensasi. Program kompensasi atau balas jasa umumnya bertujuan untuk kepentingan perusahaan, karyawan, dan pemerintah. Supaya tujuan tercapai dan memberikan kepuasan bagi semua pihak, hendaknya program pemberian kompensasi ini didasarkan pada prinsip adil dan wajar. Aktivitas manajemen tenaga pendidik dan kependidikan yang selanjutnya adalah pengembangan karir. Pengembangan karir yaitu suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan status seseorang dalam suatu organisasi dalam jalur karir yang telah ditetapkan dalam organisasi yang bersangkutan. Kemudian pemberhentian. Pemberhentian adalah fungsi operatif terakhir manajemen sumber daya manusia. Fungsi pemberhentian harus mendapat perhatian serius dari pimpinan. Pemberhentian didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 KUHP, berperi kemanusiaan dan menghargai pengabdian yang diberikan kepada organisasi. Selanjutnya ada proses pemberhentian, yaitu ada musyawarah karyawan dan pimpinan, kemudian musyawarah pimpinan serikat buruh dengan pimpinan, dan pemutusan berdasarkan keputusan pengadilan negeri. Pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik atau Pupil Personnel Administration adalah layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas, seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individual seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat,
kebutuhan sampai ia matang sekolah. Peserta didik mempunyai sebutan yang berbeda-beda. Pada taman kanak-kanak disebut anak didik, pada jenjang pendidik menengah disebut siswa, sedangkan pada jenjang pendidikan tinggi disebut mahasiswa. Di samping itu, ada sebutan lain seperti murid, pembelajar, santri, dan juga trainee. Selanjutnya, ada pengertian menurut para ahli. Terry tahun 1953 mendefinisikan manajemen sebagai pencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. Menurut pendapat lain, manajemen adalah suatu proses yang dilakukan agar suatu usaha dapat berjalan dengan baik, memerlukan perencanaan, pemikiran, pengarahan, dan pengaturan, serta mempergunakan atau mengikut sertakan semua potensi yang ada, baik personal maupun material, secara efektif dan efisien. Kemudian ada menurut Knežević tahun 1961. Manajemen peserta didik juga diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik masuk sekolah sampai mereka lulus sekolah. Tujuan manajemen peserta didik. Tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan atau sekolah. Lebih lanjut, proses pembelajaran di lembaga tersebut atau sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan. Fungsi manajemen peserta didik. Fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi individualitas, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik yang lainnya. Agar tujuan dan fungsi manajemen peserta didik dapat tercapai, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Yang pertama, dalam mengembangkan manajemen kepeserta didikan, penyelenggara harus mengacu pada peraturan yang berlaku pada saat program dilaksanakan. Yang kedua, manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian keseluruhan manajemen sekolah. Oleh karena itu, harus memiliki tujuan yang sama dan atau mendukung terhadap tujuan manajemen sekolah secara keseluruhan. Yang ketiga, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. Lalu yang keempat, kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta yang mempunyai keragaman latar belakang dan mempunyai banyak perbedaan. Selanjutnya, yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Lalu yang keenam, kegiatan peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Prinsip kemandirian juga akan bermanfaat tidak hanya ketika di sekolah, melainkan juga ketika sudah terjun ke masyarakat. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, kegiatan manajemen peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik, baik di sekolah lebih-lebih di masa depan.